maksimum lewat blokade. Bagaimana skenario-nya, lalu kemudian mungkin serta serangan cepat dan dikdaya nantinya? Ya, jadi kita lihat bahwa sebenarnya ada 3 threshold dari peperangan ini. Yang pertama adalah kemarin kita tahu bahwa Iran itu berusaha untuk mengontrol di sini kawasan Selat Hormuz. Lalu kemudian setelah Iran mengontrol ini ada reaksi dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu melakukan blokade di atas blokade yang sudah dilakukan oleh Iran. Nah, threshold pertama dari peperangan ini adalah penempatan ya blokade ini. Threshold kedua itu adalah kemudian penutupan ini sebagai respon yang mana sudah dilakukan oleh Iran, dan kemudian threshold ketiga adalah dampak secara global yang menyeluruh terkait hal tersebut, sehingga kemudian negara-negara besar lainnya seperti China dan Rusia itu akan bereaksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran di sana. Dan kita bisa lihat bahwa di dalam beberapa minggu terakhir memang Amerika Serikat ini sudah mendapatkan kecaman dari berbagai macam negara, termasuk diantaranya adalah negara-negara Eropa. Lalu kemudian di sini Rusia dan China ini sudah mulai mengatakan bahwa mereka akan terlibat dengan lebih aktif dalam menciptakan perdamaian di dalam konflik ini. Nah, yang dilakukan oleh Amerika Serikat di sini, Amerika Serikat itu tidak bisa masuk sebenarnya kapal induknya karena ini merupakan wilayah laut yang cukup sempit. Jadi yang kemudian dilakukan di sini, kapal induknya berada di kawasan ini, di kawasan Laut Arab ini. Nah, di sini ada beberapa kapal yang kemudian istilahnya menjaga wilayah situ. Ada USS Tripoli, USS Bataan, dan kemudian USS Boxer di sini. 3 kapal destroyer yang memiliki kemampuan missile launching, ya. Lalu kemudian Iran di satu sisi di sini dia basis dari perlindungannya itu adalah di Pulau Qasem, di kawasan yang dekat dengan Selat Hormuz tadi. Nah, Pulau Qasem ini menarik karena dia memiliki anti-ship missile di sini dan kemudian sistem pertahanan udara yang cukup canggih, serta kemudian di wilayah sini ini adalah coastal defense yang kemudian dimiliki oleh Iran. Jadi sebenarnya pertahanannya itu cukup besar. Nah, Amerika Serikat itu sadar bahwa dia tidak bisa mendekat ke wilayah tersebut. Oleh karena itu dia hanya di wilayah sini dan dia sebenarnya waspada atas swarm boat-nya Iran yang nanti akan dikirim untuk bisa menghalau kapal-kapal besar tersebut, ya. Dan Iran juga memiliki ranjau laut sebenarnya yang sekarang sudah disebar di kawasan Selat Hormuz ini. Beberapa sudah terbawa oleh arus sehingga mereka sebenarnya tidak mengetahui posisi pastinya di mana, ya. Tetapi kemudian Iran bersiap bisa meluncurkan sekitar 5.000 sampai 8.000 ranjau di masa depan. Amerika Serikat akan membalas hal tersebut dengan menggunakan kemudian kemampuan dari kapal UAV sebenarnya yang memiliki kemampuan untuk bisa mendeteksi ranjau tersebut dan mendetonasinya secara aman. Kalau Amerika sudah bisa mendeteksi, kira-kira bagaimana antisipasi dari Iran? Kan si Trump sendiri bilang bahwa kondisi Iran saat ini tengah kolaps. Betul. Jadi Iran sendiri, kita lihat, ini permasalahan yang kemudian paling besar selain masalah blokade ekonomi itu adalah sebenarnya masalah kilang minyak. Karena produksi minyak Iran, ya, kita lihat Iran itu memproduksi LNG di kawasan sini, lalu kemudian minyak banyak di perbatasan Irak dan Kuwait di sini, ya. Rata-rata ini kemudian mereka perlu dialirkan ke storage facility. Dan sekarang storage facility milik Iran ini sudah kemudian mendekati batas akhir. Per hari ini storage facility-nya itu hanya tersedia sekitar 11 sampai 20 hari ke depan. Betul. Jadi ketika penuh, Iran punya beberapa pilihan antara memaksimalkan jalur-jalur keluar lain untuk bisa mencapai pengosongan storage, antara melalui misalnya Laut Kaspia ke sini. Ini bisa untuk kemudian bantuan inbound dan outbound, baik itu dari Rusia, ya, ataupun melalui jalur darat dari Iran. Di sini dia ada jalur darat railway kereta api sampai ke Tiongkok. Tetapi permasalahannya memang jalur darat itu tidak bisa mengangkut sebanyak apa yang kemudian diangkut oleh jalur laut. Dan kemudian kita tahu juga Iran ini melakukan sebenarnya banyak pengiriman, ya, backhand transaction melalui kemudian shadow fleet Iran atau ghost ship-nya Iran yang banyak kemudian dikirim ke China, lalu kemudian ke Syria, ya, dan kemudian banyak juga yang dikirim sebenarnya beberapa mungkin ke Rusia untuk kemudian didistribusikan lagi. Nah, ini merupakan sesuatu yang sulit karena kita lihat sebenarnya blokade Amerika Serikat ini dia sudah mengejar kapal-kapal milik Iran sebenarnya ke wilayah lain. Bahkan beberapa kemarin kita lihat ini mau dikejar sampai ke Selat Malaka sehingga menimbulkan sebenarnya permasalahan baru di sana. Oke, baik. Saya Pak Antoni, jadi kalau menurut Pak Antoni sendiri, apakah langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini justru efektif untuk menghancurkan ekonomi dari Iran? Saya rasa Amerika ini sudah salah hitung dari awal, bahwa pertama mereka mau menghancurkan ekonomi Iran dengan mendepresiasi mata uangnya sampai sekarang ini berapa, 1,3 juta rial, dan sebelumnya sampai mencapai 1,5 juta. Nah, sebenarnya
dengan protes begitu besar dari masyarakat Iran, dan kemudian itu adalah the boundary test ya dari rezim Amerika dan Israel, dan kemudian mereka mencoba untuk menyerang pada akhir Februari dengan harapan bahwa rakyat di Iran akan bangkit dan perebut itu. Tapi kenyataannya tidak terjadi gitu. Jadi ekonomi ini ya di Iran akan hancur gitu. Nah, Amerika sendiri sebetulnya ya banyak yang mengatakan bahwa Amerika mengeluarkan biaya sudah banyak. Sekarang kurang lebih sudah 25 miliar US dollar. Tapi 25 miliar US dollar itu hanya 0,34% dari dia punya budget gitu, anggaran gitu. Itu sangat kecil sekali, atau 0,08% dari dia punya PDB gitu. Jadi Amerika adalah bukan masalah uangnya. Jadi Amerika ini tergantung dari Kongresnya tadi gitu, apakah menyetujui apa tidak. Dan sewaktu gencatan ceasefire yang pertama itu sudah kita harapkan bahwa tidak mungkin terjadi kesepakatan gitu. Karena apa? Karena Iran juga mengatakan kan, kalau dihentikan itu program nuklirnya, ini adalah masalah kedaulatan. Kalau Iran menerima itu berarti Iran sudah kalah di dalam perang ini gitu. Jadi ini tidak boleh dilakukan gitu. Tapi ada juga laporan Pak bahwa sebenarnya minyak dari Iran ini lepas saja begitu, seperti si Amerika hanya memberikan tidak berani sanksi sekunder kepada negara penerima. Oh iya, karena mereka akan menghadapi protes-protes dari negara-negara lainnya yang merasa kesulitan gitu ya. Sekarang sudah banyak, bukan hanya seandainya pun minyaknya dilepas, tetapi produk-produk turunan seperti di LNG di Qatar untuk produk turunan untuk plastik ini sudah langka gitu. Jadi ini sudah membahayakan perekonomian dunia gitu. Jadi Trump itu kecuali di dalam negeri ini akan mendapat tantangan dari masyarakat dunia gitu, yang merasa bahwa ini bukan kepentingannya, tapi ekonominya terdampak gitu. Nah, Indonesia sendiri ini akan terdampak besar gitu. Tapi sekarang kita belum lihat gitu. Belum lihat karena dicoba dipertahankan karena APBN kita ini baru Maret dan April masih bisa. Tetapi kalau udah begitu masuk Juni dan ini berlarut-larut, saya rasa APBN kita akan terteter. Ya, nanti saya bahas lebih jauh soal fiskal, Pak Antoni. Pak Yon, kalau Anda sendiri apakah melihat hal yang sama bahwa memang untuk strategi perang fisiknya itu sepertinya efektif, blokade fisiknya begitu, tapi kemudian tampaknya tetap bocor begitu, terutama untuk negara-negara teluk yang mungkin sekutunya AS? Ya, saya melihat kan sebenarnya AS itu tidak setangguh dulu ya. Di dalam perang ini ada sebenarnya Amerika itu telah cedera gitu. Dalam pertarungan itu juga ada luka gitu. Dan Iran paham betul bahwa cedera yang dimiliki oleh Amerika itu tidak bisa kemudian dijadikan perang ini cepat gitu. Maka dia akan mengulurnya. Dengan diulurnya waktu itu, Iran yakin bahwa bahwa publik Amerika juga tidak akan menerima ya perang berlarut-larut itu ya. Kemudian nanti ketika Kongres memutuskan ini kalau tidak disetujui kan akhirnya legitimasinya this is American War atau Trump War gitu. Nah, ketika kemudian posisinya adalah Trump War, saya kira Iran sangat diuntungkan. Sementara dari pihak Iran sendiri berperang itu izinnya tidak ada expire-nya gitu ya. Seumur hidup karena dia defense, sementara Amerika entar lagi expire gitu. Kemudian juga rakyatnya full mendukung, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan, walaupun memang ada kelompok-kelompok sebagian ya yang kemudian menentang Iran. Dari sisi ini kemudian saya kira Iran mencoba untuk kemudian semakin memperpanjang begitu. Sementara Amerika ingin cepat bahwa perang harus segera dengan hasil cepat selesai gitu ya di pihak Amerika. Tetapi Iran tahu bahwa strategi itu tidak mungkin dilakukan dan dampaknya juga akan sangat besar. Maka blokade itu yang dilakukan oleh Amerika itu kan akhirnya tadi kuat-kuatan. Nah, sementara kondisi Iran sudah menyatakan bahwa kami siap untuk the harsher condition sekarang ini, dan rakyat sudah dikondisikan weeks, months gitu ya, mereka siap. Nah, sementara tadi Amerika hitungannya mungkin minggu ya, atau beberapa hari ini sedang ditunggu. Ini kan jedanya terlalu panjang. Jadi kalau sementara kuat-kuatan gitu ya bersikukuh untuk kemudian diputus gitu ya total, saya kira ini tidak, karena juga Iran Cina juga sudah wanti-wanti gitu ya. Kalau kepentingan ekonominya
Cina diganggu oleh Amerika, berarti ada konsekuensi lain yang saya kira Amerika juga tidak mau buka front dalam waktu yang sama ketika kondisinya juga mengalami cedera, maka tentu perlu waktu untuk recovery. Oke, Bang Riko, baik blokade maupun status gencatan senjata, apakah memang perlu membutuhkan approval dari Kongres? Jadi sebenarnya begini, blokade itu adalah the act of war sebenarnya. Jadi blokade ini sebenarnya masih perang, jadi belum selesai ini perangnya. Tapi kalau kita melihat Trump sebenarnya, kita jangan hanya melihat kalimatnya aja atau ancamannya aja, tapi kita perlu lihat apa yang dia lakukan. Karena kalau Trump ini, dia ini sudah 6 kali ngancam deadline, tapi berubah terus nih. Dan terakhir deadline-nya ya tak terhingga waktunya, kita nggak tahu kapan. Tapi kalau kita pakai gaya berpikirnya dia, bahwa dia akan gunakan cara perang yang paling murah, paling sedikit resikonya, tetapi bisa mencekik musuh secara serius. Blokade ini sebenarnya ya, jadi kita ingatkan begini, waktu akhir tahun 2025, itu waktu Amerika menggunakan senjata ekonominya, begitu ya, itu $1 bisa seharga 1,5 sampai 1,6 juta rial. Sekarang ini sudah 1,8 juta rial. Dan pada saat itu sempat terjadi demo besar-besaran di banyak tempat sekaligus, begitu. Yang ingin dicekik oleh Amerika sekarang ini adalah kemampuan elit Iran, dalam hal ini IRGC, begitu ya, untuk terus-menerus mempertahankan dominasinya di masyarakat. Intinya kalau mereka tidak bisa jual minyak, ya kan nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, gimana caranya mereka bisa mempertahankan elitnya di bawah? Dan ada satu lagi problem yang lebih besar yang dihadapi oleh Iran. Tadi sempat disebutkan, ini bukan hanya soal mereka pompa minyak dialirkan, apakah lewat laut atau sekarang dicoba lewat darat secara ya rahasia begitu ya. Kalau itu mereka tidak berhasil lakukan, itu ada analisa yang menyatakan antara 12 sampai 24 hari ke depan, kalau itu tidak dialirkan secara maksimal, itu sumurnya rusak. Dan itu hampir ribuan jumlahnya atau separuh dari sumur minyak yang ada di Iran itu bisa rusak. Kalau rusak ya kemampuan Iran untuk membiayai seluruh kekuatan ekonominya itu kan akan jadi terganggu. Hanya saja sekarang ini pertanyaannya adalah apakah Amerika ini mengejar Iran untuk nuklir Iran saja ya, atau dia mengejar Iran untuk tujuan yang lebih besar. Kalau dia mengejar Iran hanya untuk Iran saja, sebenarnya sudah pernah ada rutenya Amerika melalui itu dan itu bisa selesai. Itu yang namanya perjanjian JCPOA tahun 2015 itu. Tahun 2015 itu, tadi kan gini Mbak, secara teknis kalau orang mau buat senjata nuklir, itu uranium harus diperkaya sampai 90%. Kalau cuma untuk reaktor itu antara 3,5 sampai 5%. Kalau untuk kebutuhan medis katanya ada yang sampai 20% atau di bawahnya. Ya. Waktu perjanjian antara Obama dengan Iran pada saat itu mereka sudah berhasil batas atas 3,6% selesai itu. Begitu Trump naik, dicabut itu. Nah sekarang pengayaannya nggak jelas nih sampai mana nih, kan begitu. Jadi kalau itu hanya soal pengayaan saja, sebenarnya tujuan lain seperti tidak membiayai kelompok-kelompok perlawanan di Timur Tengah itu bisa diabaikan. Kalau bicara masalah rudal saja, itu bisa diabaikan, begitu. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya ini adalah, sebenarnya Trump ini, waktu dia kejar Iran, ini apakah dia hanya kejar Iran, atau dia kejar yang lain? Karena sekarang, kenyataannya sekarang ya, hampir semua selat-selat yang penting, yang itu aliran energi barangnya tinggi, itu Amerika mulai menunjukkan dominasi di sana. Diambil lagi Panama, Bab el-Mandeb dia mau kuasai, begitu ya. Kemudian Gibraltar, nih Gibraltar ini dia juga sudah bicara sama Maroko untuk serius ada di sana. Selat Malaka dia mulai utak-atik, itu artinya total 50-60% energi dunia. Kalau dia serius taruh itu pasukannya dia di mana-mana, nah itu kita jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya Iran atau lebih dari Iran? Baik, saya ke Pak Wibawanto. Jadi menurut Anda sebenarnya target Trump itu pengayaan nuklir atau sebenarnya dia punya target yang lain? Jadi saya kayak Pak Agung nih, jadi jangan pendapat saya. Jadi kita coba baca otaknya Trump nih. Karena dia tuh menyerang itu dengan pemikiran kuantum tuh. Jadi intensinya dan kapabilitasnya itu berubah-ubah. Jadi susah dibaca, akhirnya kita harus mengambil superposition gitu. Semua kemungkinan tuh mungkin gitu. Jadi kita lihat aja strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Trump.
Jadi itu adalah respon terhadap racing power China dan Rusia. Dia sebut di situ, lawan itu adalah China dan Rusia. State actor-nya. Plus yang lesser capability adalah Iran dan Korea Utara. Plus non-state actor termasuk semua proxy yang didukung Iran di Timur Tengah. Dan kemampuan asimetris dan nuklir Iran. Itu sudah ancaman menurut Trump. Itu poin satu. Poin kedua, dia bilang secara tidak langsung ya, setuju terhadap pendekatan Xi Jinping bahwa di dunia ini tidak ada universal values. Masing-masing negara punya value sendiri. Nah, Trump merespon itu dengan mengatakan sekarang mereka mau fokus kepada Western Hemisphere saja. Kenapa? Karena mereka itu mau menjadi perwakilan dari Western values Amerika. Silakan China menjadi perwakilan dari Eastern values. Maksudnya begitu. Di dalam itu. Tapi ada yang kontradiktif di sini sebenarnya. Karena Trump itu mau Amerika tetap jadi hegemon, meneruskan legacy setelah Perang Dunia Kedua, tetapi tidak mau menanggung sendiri. Mau melakukan burden shifting, dibagi itu burdennya. Tapi agak ada kontradiktif juga, itu agak susah kayak gitu. Apalagi komunikasi tidak baik ke NATO dan lain-lain. Dan perang tadi, yang Prof tadi bilang, itu akhirnya dampaknya ke global. Jadi ayo kita gebukin Iran rame-rame, cukup dengan cara ekonomi saja, tekan minyaknya, ketekan ekonominya, rusak semuanya, ya kan? Dan dia akan nyerah dalam segala sesuatunya. Contoh satu paket malah, nuklir, proksi dilucuti, kemampuan militer dilucuti. Kenapa? Hanya karena mau menjadi revisionis. Boleh tidak begitu asal rejimnya berganti, kan kira-kira begitu. Tapi tidak tercapai. Nah, jadi yang Trump lakukan sekarang adalah menyelesaikan strategi keamanan nasionalnya yang 2025 dia bikin, yang akan selesai di 2028. Jadi sekarang caranya adalah cooling down, itu tadi saya bilang. Dia akan melanjutkan dengan special operation and low intensity conflict, dan kemungkinan akan ada reshaping operation di dalam. Ya saya nggak bisa ngomong quote ini saya menduga gitu ya. Mungkin di sini US Special Operation Command atau CIA Special Activity Division melakukan aktivitas lagi di dalam. Belajar dari kegagalan operasi Ajax tahun 52 yang dilakukan lagi tahun 53 berhasil gitu Pak Sarki. Kemungkinan berhasil gitu, ya. Nah, setelah itu dari tahun 2006 sampai 2008 ini akan 2028 ini akan banyak aktivitas special operation and low intensity conflict. Itu menurut saya, ya. Nah, yang berikutnya tadi jelaskan mengenai tekanan ekonomi itu salah satu bentuk bahwa sekarang Amerika melakukan semua kegiatan ini sebenarnya dari anggaran militer Amerika sangat kecil, itu betul. Apalagi terhadap GDP-nya. Nah, dia melihat bahwa China itu yang 10% GDP lebih besar daripada Rusia, ini menantang sekali kan? Gitu, menantang sekali. Makanya sekarang supaya adik-adik tahu juga di sini, nuklir power ini, ya, ini adalah hasil kesepakatan Perang Dunia Kedua. Jadi kalau mau ada tambahan yang punya nuklir power, Iran dikasih nuklir power, Cina, Rusia pun nggak mau. Karena Cina nggak mau Timur Tengah berdarah-darah, karena Cina juga mau ini jadi daerah bisnis yang menguntungkan gitu. Itu satu. Rusia juga nggak mau. Karena itu memberikan geopolitical leverage kepada Iran. Nah, yang berikutnya, begitu Iran dikasih, Arab Saudi minta, Turki minta, semua minta. Itu logiknya. Jadi kalau Iran masih ngotot punya senjata nuklir, ayo perang dunia aja. Nanti kalau menang silahkan bikin nuklir. Gitu loh poinnya. Nah, Indonesia itu tidak boleh sebenarnya mengambil posisi ideologis. Saya pro Amerika atau pro Iran. Tadi beliau sudah sampaikan, ancaman utama kita dalam foreign policy posture kita adalah kalau terjadi apa-apa di Indo-Pasifik. Beliau tadi sudah sampaikan, kalau sampai Selat Malaka diutik-utik. Itu, gitu. Jadi kita harus tahu sekarang, kita harus melakukan namanya equal distance diplomasi. Baik, saya ke Mas Ayub. Mas Ayub, apakah Anda setuju bahwa ini nanti akan cuma low intensity conflict, perang terbatas saja begitu? Nanti perangnya terbatas sehingga Iran terus diganggu terus di masa depan? Baik, menurut saya sebelum saya ke blokade dan jawab, Amerika Serikat sebenarnya dari awal melakukan salah kalkulasi ya, atau miscalculation. Kenapa? Yang pertama ketika mereka menyerang Iran, mulai untuk membunuh pemimpin tertingginya, Menteri Pertahanan dan begitu Menteri Intel dan semua pimpinan-pimpinan dari IRGC dan juga yang paling dekat dengan Ayatollah Khamenei termasuk dia bunuh, dan mereka berpikir, they thought that kalau pemimpin-pemimpinnya meninggal, rezim akan collapse.
Kalau rezim collapse, Iran tidak mampu membangun program nuklirnya dan juga leverage yang punya saat ini. Tapi itu semuanya sebaliknya. Kalkulasi yang Amerika lakukan atau strategi yang Amerika waktu itu lakukan tidak berhasil. Tahap kedua ini apa? Mulai tekanan langsung menyerang Iran dan juga sekarang melakukan blokade. Nah, blokade ini menurut saya kalau Amerika sekarang Donald Trump memutuskan untuk berkelanjutan, itu artinya mereka memilih strategi tekanan jangka panjang, bukan cari solusi yang lebih cepat. Jadi artinya masalahnya tekanan seperti ini jarang memaksa perubahan, tapi justru memperpanjang konflik dan memperkecil ruang diplomasi. Dan kita bisa lihat saat ini mereka masih belum bisa kembali ke meja perundingan melakukan negosiasinya. Nah, setiap tekanan dari Amerika Serikat ini membuat posisi Iran lebih defensif dan semakin keras. Kalau kita lihat Iran ini walaupun ada banyak tekanan ekonomi, tapi Iran semakin keras jawabannya, semakin responsnya keras, dan terakhir itu 4 poin dari Mujtaba Khamenei keluar. Artinya apa? Tekanan bisa membeli waktu, tapi tidak pernah membeli kepercayaan, dan itu yang paling penting dalam yang tidak ada di antara dua negara ini. Nah, Iran kenapa bisa tambah keras? Karena dalam logika keamanan, tekanan eksternal sering memperkuat sikap defensif ya. Nah, kalau kita lihat Iran menurut saya semakin defensif semakin kuat. Nah, bagi Iran ini bukan hanya soal kebijakan, tapi soal keamanan dan survivalnya. Jadi Iran berusaha tetap survive dan tetap bertahan resilient terhadap semua tekanan-tekanan dari Amerika Serikat. Oke, baik, saya ke Pak Agung. Jadi apakah mungkin putusan Kongres akan membuat berhenti si Trump, atau justru Trump akan ngakalin cara yang lain untuk tetap melakukan taktik yang lain menyerang Iran? Kongres pasti akan mendukung karena mayoritas Republik. Tapi yang ditakutkan Trump sekarang atau ditakutkan Republik bukan soal sekarang ini mereka bisa menggolkan. Nanti pada saat pemilu sela, pada saat harga minyak di atas $120 konstan selama 2 bulan, selama nanti sudah sampai yield daripada US Treasury naik di atas 5%, di mana pasti pemilih mengambang lari ke Partai Demokrat, sehingga dalam pemilu sela Republik akan lepas, tidak akan menjadi mayoritas. Itu yang ditakutkan. Jadi sekarang gini, saya ngelihat posisi Iran itu adalah sekarang mereka sedang menggunakan kekuatan militernya yang asimetris, sehingga Amerika takut merebut Hormuz dengan kekuatan militer karena biayanya terlalu mahal untuk jiwa atau korban lain-lainnya, untuk memberi tekanan ekonomi kepada Amerika. Sementara Amerika juga memberi tekanan dengan Iran dengan membuat blokade sehingga minyak tidak keluar. Tetapi pisau yang sama membuat Iran berdarah adalah pisau yang sama yang menusuk perut Amerika sendiri, berdarah-darah juga. Artinya sekarang kita lihat apakah Iran tahan untuk ini, untuk apa? Untuk sampai melewati fase. Ada yang menyerang dengan mengatakan bahwa wah nanti akan rontok nih mesin-mesin untuk minyaknya, untuk minyak kilangnya karena nggak dipakai. Tetapi membuktikan Mbak Iran sudah punya kemampuan dalam sebulan yang sudah pernah macet rusak zaman perang Irak, itu dia 75% bisa pulih kembali. Jadi khusus untuk Iran lah, dia tidak tahu desainnya gimana. Itu untuk menangkis serangan bahwa mengatakan dia akan lumpuh dalam waktu 3 minggu. Tetapi apakah rakyat Iran bisa tahan itu? Kelihatannya tahan ya, karena bisa 3 bulan, 4 bulan. Karena pernah disebutkan, kalaupun kami tidak bisa mengekspor minyak, kami masih bisa 6 bulan seperti ini. Itu disebutkan jelas oleh salah satu ARGC, kalau nggak salah saya lupa. Tetapi di sisi lain Amerika tahan nggak sampai bulan Maret, April, Mei, Juni. Juni harga minyak di atas 120 yang menghasilkan harga otogas naik menjadi 2 kali lipat. Itu yang karena pasti akan membuat ya rangkaian inflasi, rangkaian naik bunga, lain depresi, resesi, itu apakah itu tahan nggak? Ditambah lagi dengan korban pertama pasti Eropa. Eropa akan ambruk itu. Banyak pemerintah akan ambruk, daripada ambruk pemerintahnya, mending saya doing something dengan atau lakukan sesuatu pada Trump ini. Apa yang dilakukan? Itu yang jadi masalah besar, yaitu emang ekonomi.
Apapun yang kita omongkan, yang siapa yang ekonominya rontok duluan itu yang akan blink, berkedip duluan itu. Dan kelihatannya adalah Amerika yang akan blink duluan. Ya, jadi kira-kira siapa yang paling kuat bertahan kalau misalnya harga minyak bertengger konsisten di atas $120 per barel, atau justru Irannya yang tertekan karena di blokade? Nanti aja dijawab Pak Agung, kan jangan merasa tetap di bola liar. Nanti dijawab. Buntu negosiasi dengan Iran.